Oke, siap, siap, siap. Bapak. Tumben pakai jas, Pak. Haha, karena Sekali. buat nutupin kaosnya. Kaosnya kan kaos tidur biasa ini pakai kaos, jadi dah malas ganti baju. Oke. Silakan Bapak dulu. Oh, oke. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita belajar mengenai ikhlas dan kesembuhan ya. Jadi Pasrah, Pak. pasrah dan kesembuhan, pasrah ya. Saya cerita aja sebentar ya. Mungkin nyambung tadi malam kalau yang ikut seminar dengan Dokter Muhammad Rodi. Memang tadi malam itu yang dibahas sebenarnya adalah kesehatan usus, tapi beliau juga menceritakan sedikit, menyebutkan bahwa ketika orang itu khawatir, gelisah, stres, maka kortisol dalam tubuh naik luar biasa dan itu merenggangkan dinding usus. Ketika dinding usus renggang, maka racun-racun bisa masuk ke darah lewat dinding yang renggang. Sedangkan orang yang tenang, kalem, makanya kalau ingat mungkin pelajarannya dari David Hawkins ya mengenai energi kesembuhan itu yang tinggi kan kasih, peace ya, damai sejahtera, joy, sukacita. Dalam ketenangan batin itu energi kesembuhannya tinggi karena memang ketika orang tenang itu metabolisme tubuh bagus, bahkan usus aja rapat. Termasuk orang autis, itu karena gluten bisa masuk dari celah dinding usus, masuk ke darah, dan gluten itu menjadi seperti racun atau narkoba untuk otak. Bukan hanya autis ya, juga hiperaktif. Jadi betapa pentingnya ketenangan batin. Maka juga dari John Kabat-Zinn yang saya banyak belajar ya, dari dokter John Kabat-Zinn yang mendirikan atau mengawali teori olah nafas atau meditasi yang disebut dengan MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Jadi bagaimana kita tuh sebenarnya bisa mengelola stres. Nah, maka dalam MBSR-nya John Kabat-Zinn itu untuk kesembuhan itu dia menyarankan atau mengajarkan urutannya itu adalah menemukan sumber stres dalam hidup kita tuh yang mana ya. Itu serupa juga sebenarnya dengan Pak Bu Sinta mengajarkan ya menemukan surat cinta dari Tuhan ya, akar masalah atau lebih tepatnya akar masalah. Jadi stres kita tuh karena apa? Ada yang karena mertuanya, ada yang karena suaminya, ada yang suaminya baik, istri baik, mertua baik, karena perusahaannya, karena bos di kantor, karena salah pekerjaan. Nah, ketika sumber stres yang paling utama itu ditemukan, maka selanjutnya kita secara manajemen stres sama kita tuh menyikapi gimana bisa meminimalisir stres itu terjadi. Misalnya kalau misalnya yang bisa dihindari ya, salah pekerjaan ya ganti pekerjaan. Bosnya nggak baik ya pindah kantor. Super stresnya istri, nah repot. Masa mau ganti istri? Mau ganti orang tua. Nah, maka dalam beberapa hal dibutuhkan yang namanya ikhlas dan pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah tanpa pemahaman, tapi memahami bahwa yang Tuhan izinkan itu pasti terbaik. Misalnya, kenapa kita menikah sama pasangan kita? Kenapa kita punya anak seperti ini? Kita kenapa punya orang tua seperti ini? Ketidaksempurnaan mereka itu menyempurnakan kita. Nah, kalau kita memahami kenapa Tuhan izinkan terjadi, yang pasti Tuhan itu baik. Maka kita harus berangkat dari fondasi yang paling mendasar menurut saya. Orang itu bisa pasrah karena percaya itu Tuhan baik. Waktu Ayub sakit, ya, maksud saya Nabi Ayub ya, Nabi yang hidup pada zaman Abraham. Jadi sebenarnya Nabi Samawi ya, karena Ayub itu orang Ur Kasdim, di mana di wilayah Babel atau sekarang Irak sekarang ini, di mana Abraham itu punya anak namanya namanya Iska dan Ismail. Ismail melahirkan bangsa Arab, Iska melahirkan bangsa Israel, dan Abraham punya dua anak itu. Nah, Ayub itu hidup pada zaman itu. Jadi udah pasti ya Ayub itu bukan orang Arab, bukan orang Israel gitu ya. Orang orang Irak, orang Babil, orang Mesopotamia. Tapi menariknya kisah Ayub ada pada kitab Islam, ada pada kitab Kristen. Nah, waktu Ayub sakit,
dan nggak sembuh-sembuh, itu saya pernah melewati masa di mana Ayub itu belum bisa pasrah. Bahkan Ayub itu seperti menantang Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Kenapa orang fasik malah beruntung, sehat, dan aman-aman saja? Sampai akhirnya datang temannya Ayub yang paling muda yang bernama Elihu. Dan Elihu itu menyarankan Ayub, ya, pasrah dia, pasrah ya, nyerah sama Tuhan. Nggak usah ngobrol sama manusia yang banyak teori dan mengajak berdebat seperti Elifas, Bildad, dan Sofar. Mereka semuanya orang-orang pinter, kalau zaman sekarang seperti teolog, yang berteori tentang Tuhan, yang berteori tentang filsafat, yang berteori tentang sakit, kenapa, dan sebagainya, yang membuat Ayub marah, lalu berdebat berkepanjangan. Elihu ini menarik, karena Tuhan tidak marah dengan Elihu, Tuhan marah dengan Bildad, Sofar, dan Elifas. Elihu itu menyarankan supaya Ayub itu mengambil waktu untuk berdiam diri dan mencari Tuhan. Dan singkat cerita, Ayub itu akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang membuat Ayub itu akhirnya bisa pasrah, ikhlas. Pasrah dalam arti bukan tanpa usaha, tapi dia berusaha mencari kebenaran, berusaha mencari Tuhan sampai ketemu Tuhan. Nah, setelah ketemu Tuhan itu dia bisa pasrah dalam arti mempercayakan kesehatannya, mempercayakan kesembuhannya, mempercayakan pemulihannya kepada Tuhan. Tapi Ayub tidak mencapai hal itu ya sebelum dia itu menangkap kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan dia sakit? Kenapa Tuhan izinkan dia mengalami rumahnya roboh kebakaran, anaknya mati? Kenapa Tuhan izinkan dia mengalami perampokan? Akhirnya Ayub mencabut perkataannya, di mana dulu dia mempersalahkan Tuhan, menuntut keadilan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil, lalu betul-betul untuk hidup selanjutnya dia pasrah kepada Tuhan. Nah, dari cerita Ayub itu akhirnya kita tahu ya Ayub itu dipulihkan, umurnya bertambah 140 tahun lagi, punya anak 10 lagi, dan secara materi dia diberkati lagi. Jadi kepasrahan itulah yang membuat Ayub akhirnya sehat. Tapi pasrah itu terjadi karena dia berjumpa dengan Tuhan. Saya akhiri dengan cerita saya sendiri ya. Yang cerita yang lebih runut yaitu soal diabetes. Jadi 2009 gula saya 500-an. Kalau A1C sekitar 11. Lalu saya belajar kesehatan dari Dr. Tan Sutien mengenai pola makan. Bahkan juga sebenarnya Tan Sutien itu bukan hanya mengajarkan makan ya, dia juga ngajari soal hati, soal pikir. Saya kombinasi dengan nutrisi, memang belajar nutrisi. Singkat cerita aja, 2010 gula terkendali. Ya, yang sembuh ya buktinya kambuh lagi. Ya, tapi sempat 7 tahun tuh nggak minum obat. Sampai 2019 gula saya tinggi lagi, 400 lagi, 350, 500 pernah, 300 lagi, wah naik turun. Dan kalau dipikir-pikir ya saya makan sehat juga, olahraga 10.000 langkah sehari konsisten banget, malah belakangan ini saya nggak konsisten gitu ya. Apa pemicunya saya sakit gitu ya? Ya karena kebangkrutan, usaha saya bangkrut, walaupun saya sering berkata pasrah, nyerah, tapi sebenarnya pasrah dan ikhlasnya belum digabung jadi satu gitu ya. Pasrah seperti orang kalah gitu ya, masih ada nyesel, masih ada sedihnya, sampai akhirnya saya menangkap kehendak Tuhan, dalam arti kenapa ya Tuhan izinkan bangkrut. Nggak usah nangkep banget bahwa Tuhan ingin pada masa saya masuk usia 60 ke atas ya sekarang ini, Tuhan ingin saya masuk dalam bidang lebih banyak lagi ke sosial, kesehatan, dan khususnya lintas agama. Karena kalau sosial agama, ya dari tahun 82, saya emang sangat aktif dalam agama saya sendiri. Tapi lewat kebangkrutan itu, 2019, saya mulai masuk sosial-sosial yang yang lintas agama, seperti ekoenzim, ya. Lalu di lingkungan juga bank sampah, dan seterusnya, sampai akhirnya masuk ke olah nafas. Nah, kalau saya nggak bangkrut, kayaknya saya nggak akan masuk dalam bidang-bidang kehidupan ini. Makin saya renungin, makin saya tuh bukan pasrah lagi ya istilahnya, malah bersyukur loh. Bisa mensyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi dari pasrah, ikhlas, sampai ke bersyukur. Nah, terus apa yang terjadi dengan kesehatan saya? Ya kesehatan saya makin baik.
gulanya makin stabil. Ini kalau hari ini saya pakai kacamata, ini bukan karena matanya minus ya. Saya sudah tahun 82 pakai kacamata, 98 saya udah lepas kacamata. Tapi ini kacamata anti radiasi. Jadi kalau ini mungkin saya mau tunjukkan sebentar juga ya, sekaligus ini hal yang eh, baru ya. Saya coba tunjukkan ya. Sebentar saya kasih settingnya juga supaya enggak ya. Oke, saya pegang ini, yang saya pegang ini adalah lampu ya. Bisa nyala ya, saya tunjukkan dulu ya, bentar ya. Ini lampu blue light tuh, ya, lampu biru. Lampu biru ini blue light ini diproduksi juga oleh HP ya. Makanya kalau orang ngeliatin HP terus itu matanya terpampar blue light sehingga otaknya menganggap ini siang dan ini susah tidur. Nah, ini ada kertas yang sensitif dengan blue light, memang sengaja diberikan zat yang bereaksi terhadap blue light, maka ketika disinarin, bisa tunjukkan ya, tuh ya langsung kertasnya berwarna karena terkena blue light. Nah, sekarang gimana kalau di blue light ini, di kertas ini saya tahan dulu ya, saya biarkan dulu yang biar bisa balik lagi, atau yang bagian pinggir nanti saya tunjukkan ya. Saya kasih kacamata dulu ya, itu yang bawah masih ada yang putih ya, yang belum rusak ya. Yang bagian bawah sini saya sinarin ya. Saya sinari dengan sinar biru ya. Maka kertasnya tidak berubah sama sekali. Kertasnya tidak berubah sama sekali karena ditahan sama kacamata. Tapi kalau kacamatanya saya lepas, lalu saya sinarin lagi, bisa kelihatan langsung dia berubah. Artinya kacamata ini memang menahan sinar biru. Jadi sinar biru ini kalau saya pakai kacamatanya, lalu saya sinarin ke kacamata saya, dia tidak menembus gelombang yang membuat kertas tadi berubah. Oke, ini cerita sedikit aja mengenai kacamata yang saya pakai ya. Bukan karena plus atau minus. Saya masuk umur 61 tahun, bahkan kacamata mata saya malah makin baik, gula makin baik, semuanya makin baik. Nah, itu saya percaya berhubungan dengan batin. Karena memang konsep kesembuhan holistik, apapun latar belakang teorinya, ya. Kalau saya kan banyak menggunakan teori di kelompok Kristen itu Alkitab, di mana konsepnya adalah tubuh kita itu bungkusnya jiwa, dan jiwa itu bungkusnya roh. Ketika rohnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka jiwanya pasti ada ketenangan. Kalau jiwanya tenang, maka hormonnya normal dan imbang. Kalau hormonnya normal dan imbang, maka metabolisme baik, sistem imunnya baik. Kalau sistem imun baik, hormonnya baik, apalagi rohnya ada Tuhan dan jiwanya merasa tenang, damai, sejahtera, tidurnya pulas, deep sleep, maka kesembuhan itu sudah menjadi hal yang pasti. Ya, karena itu betapa pentingnya kita memiliki jiwa yang tenang. Tenang karena mengalami kepasrahan, pasrah yang karena ada dasarnya. Bukan, ya sudahlah pasrah aja lah, mau ngapain lagi, nggak ada alternatif. itu bukan pasrah, nyesel namanya, merasa kalah gitu ya. Ya sudahlah pasrah sajalah, buat diapain ya sudahlah, terus gimana lagi juga nggak punya alternatif gitu ya, emang ya sudahlah gitu ya. Itu bukan pasrah, itu menyerah namanya, kalah gitu ya. Tapi pasrahnya karena sebuah pemahaman, bahkan bisa dari pasrahnya ini masuk ke ucapan syukur karena ternyata Tuhan itu baik, mengizinkan ini semuanya terjadi, mendatangkan kebaikan. Ya, jadi itu yang sebenarnya yang paling utama yang ingin saya bagikan, singkat saja ya, karena nanti Bu Sinta akan lebih banyak berbagi ya. Nanti setelah itu baru masuk ditanya jawab ya. Eh, Silakan nanti kalau teman-teman mau tanya ya saya akan balik untuk menjawab pertanyaan ya. Tapi penutupnya adalah kalau saya izinkan nanti Bu Sinta juga akan berbagi dari sisi Islam ya, dari sisi Kristen tuh ada ayatnya dalam kitab Yohanes. Aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau jiwa kita tuh baik, maka tubuhnya tuh baik-baik saja. Nah kalau tubuhnya tidak baik-baik saja, kita bisa cek sebenarnya ada apa dengan di areal jiwa.
Apakah ada kecewa, kepahitan, sedih yang tak terhiburkan, hati yang selalu gelisah, cemburu yang tak berkesudahan, ya bukan hati-hati tapi khawatir yang berkelanjutan, yang mengganggu sistem hormonal dan sistem imun. Jadi mari kita belajar dewasa dalam arti mensyukuri apa yang terjadi, memaknai apa yang terjadi. Dari setiap kejadian yang terjadi dalam dunia ini, kita memberikan makna. Jadi, jangan bertanya, Pak, gimana saya bisa melupakan, Pak? Saya ditipu, saya dikhianati, saya diputus cinta. Jangan dilupakan semua kejadian, kalau saya malah tak simpan dengan baik. Saya jadikan perpustakaan kehidupan, kejadian-kejadian itu. Karena setiap kejadian, setiap peristiwa, itu surat cinta Tuhan. Setiap peristiwa itu proses bagaimana Tuhan merenda kepribadian saya. Setiap peristiwa, termasuk saya ditipu, saya bangkrut, saya dikhianati, saya diancam mau dibunuh, saya diciduk debt collector, saya mengalami kebangkrutan yang dahsyat, mulai dari 1 miliar, 10 miliar, terakhir 250 miliar. Itu semua kejadian, rumah kebakaran, aduh masih banyak lagi ya. Istri kena hipnotis. Saya nggak mau melupakan, karena setiap peristiwa itu setiap cerita hidupku, ada cinta Tuhan di situ, ada hikmat Tuhan di situ. Maka seperti Raja Daud berkata, Tuhan ajari aku menghitung hari-hari yang kulalui, supaya aku menjadi bijaksana. Jadi kalau kita itu mengingat-ingat ke belakang, bagi orang yang tidak dewasa, bagi orang yang belum selesai dengan hidupnya, mengingat ke belakang itu kepahitan, itu luka hati. Melihat ke depan, itu khawatir. Tapi kalau kita itu menemukan Tuhan, atau kalau istilahnya Ibu Sinta itu power of now, berkesadaran bahwa Tuhan itu hidup bersama dengan kita, melihat ke belakang itu karya Tuhan. Segala kejadian masalah itu cerita mengenai pertolongan Tuhan, cerita mengenai jalan bersama dengan Tuhan. Maka melihat ke depan, ya nggak ada khawatir, nggak ada takut, karena yakin bahwa kebersamaan dengan Tuhan itu setiap waktu. Sorga itu sekarang ini. Berjumpa dengan Tuhan itu bukan setelah mati ya. Nanti kalau mati, aduh, ketemu Tuhan di sorga, cik lama ya gitu ya. Ya Tuhan kita mah hadir. Di Bintaro ya ada, di Bandung ya ada, di Ciater ya ada, di Mekah ya ada, di Yerusalem juga ada. Tuhan itu kan maha hadir. Nah, memaknai kehadiran Tuhan termasuk di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Tentu butuh waktu. Itulah namanya, makanya John Kabat-Zinn itu bilang olah nafas atau meditasi itu sekolah kehidupan. Spiritual journey. Bagaimana kita menjadi semakin dewasa, semakin berbijaksana, semakin berhikmat untuk menemukan mutiara-mutiara kehidupan dari setiap peristiwa yang pernah kita alami. Sehingga mengenang masa lalu, jadi John Kabat-Zinn itu nggak mengajarkan begini, ayo tutup mata, meditasi, kosongkan pikiran, itu enggak. Tapi kalau toh kita mengingat masa lalu, yang ada adalah ucapan syukur. Mengingat masa lalu, yang ada adalah mengingat pertolongan Tuhan. Mengingat masa lalu, itu mengingat penyertaan Tuhan. Sehingga kita melihat hari ini, saat ini, itu pun kita tenang, melihat masa depan, itu pun penuh harapan. Nah ini namanya udah selesai dengan hidup kita ini. Kita ini, pribadi kita ini mau ditarik ke ditarik garis waktu ke depan, ke belakang, ataupun sekarang. Yang ada adalah kita melihat Tuhan. Nah, ini namanya perjalanan spiritual ya. Bukan iman. Iman itu tentu agamanya masing-masing, tapi dalam kerangka agamanya masing-masing, sesuai dengan iman dan agamanya masing-masing, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, disitulah nanti saya percaya ada yang namanya kepasrahan itu yang sejati, kepasrahan yang nikmat, kepasrahan yang disyukuri, ya, bukan kepasrahan ya, sudahlah pasrah aja lah, bagaimana lagi, tapi kok kayaknya menderita gitu ya, jadi pasrah. Nah, pasrahnya itu senyum gitu ya. Ikhlasnya itu senyum. Oke, dari saya itu aja, Ibu Sinta, silakan disambung biar nanti teman-teman setelah itu kita bisa diskusi panjang lebar. Ya, Terima kasih Pak Jarot. oke. Oke, sahabat-sahabat semua. Sebagian besar orang di muka bumi ini kan sibuk ya sama tubuhnya, sama fungsinya, kinerjanya, penampilannya, dan kelangsungan hidupnya. Oke, sehingga pikiran-pikiran ini kemudian dikepung oleh kekhawatiran, ketakutan pada penyakit, penderitaan,
kemudian pada penyakit itu sendiri, bahkan ketakutan akan kematian. Oleh karena itu, terus akhirnya tubuh ini kemudian mempertahankan dirinya dalam berbagai cara supaya tidak sakit, tidak menderita, bahkan tidak mati. Itu. Ini yang seringkali kita kemudian menderita di situ, menderita karena penderitaan itu sendiri atau ketakutan akan penyakit, akan kematian, akan penderitaan itu sendiri. Sehingga orang terus memiliki perhatian yang penuh sekali pada diet lah, obat-obatan lah, suplemen lah, berat badan, kemudian olahraga, kesehatan lingkungan, gitu kan. Dengan ketegangan batin seperti itu, pada akhirnya orang seringkali merasa seperti korban, kehabisan tenaga, merasa kosong, dan kemudian kelelahan. Nah, saat konsentrasi pada tubuh ini berlebihan pada diri sendiri, maka dalam medan kesadaran, kehadiran tubuh ini menjadi sangat menonjol. Dan terdapat perasaan mental yang berlebihan pada apa yang dilakukan oleh tubuh, pada posisinya, pada gerakannya, keberlangsungan hidup, dan persetujuan orang lain terkait tubuh kita. Atau tentang penampilan kita, perilaku kita. Kita jadi sibuk untuk menilai diri kita sendiri dan kemudian menderita di situ. Iya kan? Nah, yang mendasari semua kekhawatiran ini apa sih, sahabat? Itu hanyalah pada satu kalimat yang berasal pada satu kesadaran bahwa aku adalah tubuh. Ketika kita berangkat dari kesadaran ini, maka ini adalah level kesadaran yang sangat-sangat terbatas. Oke? Kalau di dalam dunia spiritual itu justru disebut dengan ketidaksadaran. Karena apa? Kita bukanlah tubuh ini. Kita bukanlah pikiran ini. Kita bahkan bukan perasaan ini. Tapi kita adalah diri sejati. Siapa diri sejati itu? Tentu saja di situ ada Tuhan. Jadi ketika kita mengidentifikasikan diri kita ini dengan tubuh, maka itu adalah identifikasi palsu, sahabat. Kesadarannya tuh menyempit, terbatas. Seakan-akan kita sedang memakai kacamata kuda. Contoh aja, kita pilih jerawat dulu nih. Ketika ada jerawat kayak gini satu, udah sibuk banget. Gimana caranya supaya nggak kelihatan ini gitu kan? Gimana caranya supaya cepat sembuh gitu kan? Seakan-akan seluruh dunia ini berputar terus di jerawat itu. Dan kita menjalani waktu dan perhatian kita terus-menerus dengan memikirkan jerawat itu gitu loh, sahabat. Akhirnya apa yang terjadi? Energi kita habis. Kecemasan yang tidak pernah berhenti terhadap tubuh. Dan pikiran ini seakan-akan terus-menerus diprogram dengan berbagai sistem keyakinan bahwa apa sih yang dibutuhkan tubuh saya? Apa sih yang terbaik bagi tubuh saya? Habis energi di situ, sahabat. Sehingga malah energi yang harusnya dipakai untuk menyelenggarakan semua proses di dalam tubuh, habis oleh energi-energi atau kekhawatiran-kekhawatiran kita tentang tubuh. Ini yang rugi sekali. Maka ketika kesadaran kita meluas, sahabat, maka kita berpindah nih, seharusnya dari pikiran bahwa aku adalah tubuh, menjadi aku mempunyai tubuh, bukan aku adalah tubuh. Kalau kita berangkat dari keyakinan bahwa aku ini adalah tubuh ini, maka segala yang ada itu akan kita sadari. Sekarang kalau kita hayati, sebenarnya rasa sakit itu di mana sih? Bukan di tubuh kita loh, sahabat, tapi di pikiran kita. Oke? Sakit itu ada di mana? Bukan, sekali lagi bukan di tubuh. Contoh, misalkan ketika Anda berdarah nih di tangan Anda. Oke? Berdarah, luka, berdarah, sakit. Anda teriak gitu kan, aduh sakit, sakit gitu kan. Oke. Sekarang ketika Anda di anestesi, diputus rasa sakit itu, jalur rasa sakit itu ke pikiran, diputus dengan anestesi, disuntik, Anda dibelah di sini. Berdarah sama, tapi Anda tidak menyadari sakit itu lagi. Karena apa? Karena sudah diputus tuh. Berarti rasa sakit itu di mana, sahabat? Rasa sakit itu bukan di tubuh loh, tapi di pikiran kita. Oke?
Jadi yang memaknai kita, yang membuat kita merasa sakit itu bukanlah tubuh kita, tapi pikiran kita tentang rasa sakit itu. Apakah itu bisa diubah? Bisa. Oke? Akhirnya apa tadi? Karena terlalu apa ya, terprovokasi dengan tubuh tadi, kita tuh seperti paranoid. Kita nggak pernah berhenti untuk dengan, apa, menjaga kesehatan, upaya-upaya untuk menjaga kesehatan ini. Dari baca label makanan lah, menemukan makanan-makanan yang bahan-bahan yang bisa membahayakan tubuh lah, takut untuk berdekatan dengan para perokok, karena memang itu memang ketakutan yang beralasan ya. Ketakutan terhadap debu, polen, bahkan untuk hal-hal yang, apa, nggak kelihatan, yang kita anggap semua itu adalah kontaminan lingkungan. Kita apa, mode di dalam tubuh kita tuh seakan-akan awake terus gitu loh, terhadap, bahaya-bahaya ini termasuk dengan penanggulangannya, oke? Nah, ketika kita mulai melepaskan semua ketakutan-ketakutan ini dan menolak sistem keyakinan yang salah ini, dan menegaskan bahwa diri kita yang sejati ini adalah tidak terbatas dan tidak tunduk pada batasan, maka kita akan serta-merta akan mengalami kesehatan, kebugaran, dan energi yang lebih tinggi. Oke? Kenapa? Sampai pada kesadaran bahwa aku ini bukan kesadaran yang terbatas, bukan keberadaan yang terbatas. Tapi aku ini adalah kesadaran tanpa batas yang tidak tunduk pada batasan-batasan tadi. Tapi kita ini adalah ruang kosong yang tanpa batas, yang luar biasa. Oke? Ketika kita melepaskan rasa takut, kekhawatiran, dan sistem keyakinan kita yang salah ini, maka penyakit-penyakit fisik ini mulai sembuh loh sahabat secara otomatis. Dalam keadaan kita berpasrah total, tubuh nyaris tidak akan dirasakan sama sekali, sahabat. Dalam kesadaran yang luar biasa ini, tubuh hanyalah sesuatu yang sifatnya periferal, apa ya, di permukaan saja. Tidak ada lagi dorongan untuk mencemaskan segala sesuatu. Maka tubuh pun akan berfungsi dengan mudah, lembut, tanpa hambatan, hanya dengan sedikit perhatian. Orang yang berpasrah itu, sahabat ya, itu bisa makan apa saja atau pergi kemana saja dan tidak lagi tunduk pada kecemasan akan kontaminan lah, polutan lah, udara dingin lah, kuman lah, frekuensi-frekuensi, segala macam lah, karpet, asap, debu, bulu binatang, poison, racun, dan sebagainya. Ini di sekitar kita nih banyak, sahabat. Tapi sadarilah bahwa kita ini bukanlah tubuh. Kita mempunyai tubuh, iya. Ibaratnya ini, selalu kita berangkat dari suatu pemahaman bahwa diri kita ini secara holistik adalah terdiri dari tubuh, mental, jiwa, dan roh Tuhan. Tubuh itu ibarat gelas ini, oke? Hanyalah wadah, sahabat. Ini air di dalam ini adalah sumbernya. Ini adalah sang jiwa, roh Tuhan. Ketika dituangkan ke dalam tubuh ini, dia bernama jiwa. Dulu pada saat kita dilahirkan, kita itu hanyalah terdiri dari daging, darah, dan Roh Kudus ini, sahabat. Sumbernya. Berarti antara jiwa sama roh Tuhan itu sama. Satu adanya. Jiwa ini adalah bagian dari roh Tuhan ini. Nah, ketika kesadaran kita tertutup, maka sumber daya yang bisa kita gunakan, sahabat, hanyalah sebatas gelas ini. Oke? Tapi ketika kesadaran kita meluas, Anda bayangkan, ruang kosong di dalam diri Anda itu tidak bisa dibedakan dengan ruang kosong di luar tubuh Anda. Nah, disinilah maka kita menyadari bahwa kita adalah entitas yang terbatas atau tidak terbatas. Orang yang cerdas pasti akan mengatakan bahwa kita adalah entitas yang tanpa batas. Kita adalah bagian dari semesta tanpa batas ini. Ketika kemudian dalam perjalanan waktu, mana kopi tadi ya? Apa? Nida? Kopi tadi ada di sini dibuat Ciara kali.
Ketika dalam perjalanannya, ini tubuh, kopi di sini. Ini tubuh, gelasnya, ini airnya, ini adalah jiwa yang berasal dari roh Tuhan. Perjalanan waktu kita bermasalah dengan aspek mental kita. Ibarat air yang tadinya bening ini, mulailah dikotori oleh mental. Di situ ada pikiran, perasaan, emosi-emosi kita. Disitulah ada marah, dendam, duka cita, takut, rasa bersalah. Ini loh yang membuat tubuh kita hari ini sakit. Ketika Anda menyimpan semua kekhawatiran itu, ketakutan itu, emosi-emosi yang tertahan itu, itulah yang akan menjadi hipertensi lah. Itu yang menjadi autoimun lah. Itu adalah timbunan-timbunan emosi di dalam diri kita hari ini. Dan itulah yang akan bermanifest menjadi tekanan-tekanan itu, bermanifest akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Bahkan sampai dengan kanker. Sehingga, kalau mau sembuh, saya bilang bahwa hal yang paling mudah untuk kita bisa lakukan adalah apa? Berpasrah. Berpasrah itu apa? Kita mulai dengan melepaskan dulu nih. Let it go. Semua emosi-emosi negatif yang masih hadir di dalam diri kita hari ini. Nah, sayangnya emosi-emosi yang masih ada di dalam diri kita itu seringkali tersimpan di dalam relung-relung diri kita yang disebut dengan di pikiran, di level pikiran bawah sadar kita. Ini yang perlu kita gali ke dalam diri. Kapan saat kita bisa sampai pada kesadaran itu? Itu adalah saat kita dalam kondisi hening. Maka cara termudah untuk menjadi pasrah, untuk let it go, itu sebenarnya apa? Hening. Semua praktek agama di muka bumi ini pasti muncul dalam bentuk satu premis. Lepaskan. Biarkan Tuhan mengambil alih. Diamlah. Dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Pasrahkan hidupmu dan kehendakmu pada pelindungan Tuhan sebagaimana engkau memahaminya. Berpasrahlah pada apa yang ada, karena Tuhan berada dalam segala hal. Ini saya yakin hampir di semua agama, di dalam kitab suci beragam agama, ada kata-kata ini. Tentu saja redaksinya yang berbeda ya, tapi intinya sama. Artinya apa? Sadarilah kehadiran Tuhan itu. Sadarilah, lepaskanlah kehendak kita, lepaskanlah kuasa kita. Kita lepaskan diri kita yang kecil ini yang nggak ada apa-apanya nih sahabat. Kalau Anda sampai pada kesadaran itu, yang ada hanyalah kedamaian, sayang. Kedamaian. Siapa sih kita ini? Pak Rahmat masih hadir nggak? Pak Rahmat masih hadir nggak? Sayang? Ada Pak Rahmat. Pak Rahmat bisa menjawab? Apa, Nida? Nida? Coba saya hubungi. Suruh setel apa video universe itu. Siap. Ketika kita sampai pada kesadaran itu, kita lihat bahwa diri kita yang kecil ini nggak ada apa-apanya, sayang. Tapi kita bagian dari semesta yang tanpa batas. Dan Tuhan itu hadir di dalam dirimu. Coba segitu kerennya loh kita. Kalau di dalam surat As-Sod, di dalam yang agama Islam, itu ada di dalam surat As-Sod 3872. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu, apa itu di dalam Korintus ya, ketika sudah sempurna kejadiannya, kutiupkan ruhku kepadamu. Itu ada di dalam surat As-Sod 38. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika diri kita sudah sempurna kejadiannya ini pada saat dulu diciptakan, Tuhan tiupkan min ruhi. Itu kata ganti milik. Kutiupkan ruhku kepadamu, wahai manusia. Berarti di dalam diri kita ini ada roh Tuhan loh. Begitu pula di dalam Kristen.
Itu ada di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada bait Allah? Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, tubuhmu sudah dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Allah, maka muliakanlah aku dengan tubuhmu. Kalau kita sampai pada kesadaran itu di dalam diri kita, sayang, di dalam keheningan kita akan menangis. Kenapa? Diri kecil kita, tubuh kita ini hanyalah diri kecil kita. Kita mah bukan siapa-siapa. Tapi ada diri Allah yang besar di dalam diri kita. Kenapa kita tidak pakai kekuatan itu? Kenapa kita mengandalkan diri kecil kita tadi? Ibarat ini gelas kecil nih, kesadaran Anda tertutup, Anda hanya mampu menggunakan sumber daya hanya sebatas gelas ini, sebatas isi di dalam gelas ini, sahabat. Sayang. Tapi ketika Anda meluas kesadarannya, Anda adalah bagian dari roh Tuhan yang sedang diberi tubuh. Aku bukanlah tubuh, tapi aku memiliki tubuh. Maka rasa sakit itu tidak ada. Penderitaan itu tidak ada. Coba, siap. Silahkan coba Pak Rahmat putar tuh video Universe supaya kita tahu bahwa kita mah nggak ada apa-apanya. Silahkan Pak Rahmat. Bentar ya, sebentar lagi dicari ini siapin dulu. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Nanti kalau udah siap silakan langsung aja. Jadi di situ saat ini udah. Jadi di sini kita akan melihat bahwa dunia ini tanpa batas. Nih, ini diri kita. Kita terbang mengangkasa.
Oke, segitu kerennya kan tubuh kita ini, sama kan? Semesta tanpa batas di luar itu sama semesta kecil di dalam diri kita yang sebenarnya itu besar. Polanya itu sama, sayang. Jadi, apa itu pasrah? Pasrah itu kita mulai dulu dengan dengan melepaskan semua energi-energi negatif, perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam diri kita. Kita berhenti ngatur, oke? Kita berhenti ngatur, kita berhenti untuk apa namanya? Kita berhenti untuk kesediaan kita untuk terus-menerus membiarkan segala sesuatu itu pergi ketika mereka muncul. Memasrahkan keinginan-keinginan kita untuk mengendalikan sesuatu. Segala sesuatu yang hadir di dalam diri kita. Termasuk keinginan-keinginan kita untuk mengubah atau memilikinya. Oke? Seringkali di dalam mindset kita tuh kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang diinginkan, ada yang tidak diinginkan gitu kan. Itu semua berada di dalam pikiran. Dengan berpasrah, maka sebenarnya kita tidak lagi menghakimi ini baik, ini buruk, ini yang saya inginkan, ini yang saya tidak inginkan, saya tendang. Kalau yang nggak enak-enak saya tolak, yang tidak enak-enak membuat saya menderita, tidak. Tapi kembali lagi pada kesadaran the power of no. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang the power of no ya, bahwa the power of no itu adalah ketika berada di sini dan saat ini menerima segala sesuatu dengan hati yang baik-baik saja. Dan melihat bahwa di dalam segala sesuatu itu ada gerak Allah. Jadi kita tidak melihat nih diri suami yang ngomel, diri suami yang selingkuh, diri istri yang cerewet, diri anak yang nakal, diri yang bangkrut, yang ditipu orang. Itu kita tidak melihat peristiwanya, tapi kita melihat di balik itu ada siapa, ada apa di situ. Kemanapun engkau menghadap, disitulah wajahku. Timur barat adalah milikku. Di mana lagi yang bukan aku? Allah berkata dengan indahnya, sahabat. Jadi kita bisa melihat ketika kita mampu dalam kesadaran itu, kita bisa melihat bahwa di dalam semua peristiwa yang hadir di depan kita hari ini, saat ini, itu adalah gerak Allah juga. Dengan berpasrah, maka apapun yang sedang berputar, yang sedang hadir, itu akan menghilang. Sama seperti kita duduk di stasiun kereta apinya datang dan pergi, udah hilang. Anda menghilangkannya dengan apa? Dengan memilih manunggal dengan itu, bersatu dengan keadaan itu, dan menolak keinginan atau hasrat untuk mengubahnya atau tidak menerimanya. Ketika muncul itu gitu. Jadi ketika kita lakukan terus-menerus ini tanpa henti, sebenarnya Anda sedang berpasrah, sayang. Pada akhirnya semua yang menghalangi untuk kehadiran the present tadi, the now tadi, kenapa sih the now tadi di sini itu dikatakan present? Karena itu adalah hadiah. Hadiah dari siapa? Hadiah dari semesta untuk Anda, hadiah dari Tuhan. Dan ada pesan cinta di situ, di dalam setiap kejadian, baik yang enak maupun yang gak enak. Jadi jangan keburu GR kalau Anda sekarang, aduh Tuhan lagi sayang sama saya dapat berkat, bla bla bla. Syukuri, senyum, terima kasih Tuhan. Nggak perlu berlebihan. Terima kasih Tuhan. Nggak perlu GR bahwa, waduh saya lagi baik nih. Tuhan berkati saya. Terus Anda GR, saya karena saya berdoa, karena saya puasa. Kalau Anda mau puasa, puasa aja. Kalau mau berdoa, berdoa aja. Tapi tidak dengan berpamrih. Terus kemudian atas doa Anda gitu, Anda dikasih berkat. Tidak, sayang. Tapi itu adalah murni kasih sayang Allah. Makanya saya di komunitas holistik ya yang sudah
pernah ikut kelas coaching atau di camp, saya ajari berhenti berdoa. Karena apa? Terminologi berdoa Anda selama ini pasti minta. Minta inilah, minta itulah. Ya Pak ya? Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Ketika Anda mengatakan Anda sedang minta rezeki, sebenarnya Anda sedang merasa miskin atau kaya. Pasti sedang Anda tidak punya, makanya Anda minta. Ya Allah, berikan aku kesehatan. Ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda sedang merasa sehat atau sakit. Pasti Anda sedang merasa sakit. Dan Allah lebih mendengar rasa Anda dibanding doa Anda atau kata-kata Anda. Berarti nggak boleh berdoa? Bukan nggak boleh berdoa. Tapi berdoa dalam terminologi meminta, ngatur-ngatur Allah. Nah, Allahnya hadir di dalam diri Anda, gimana dia nggak tahu? Dia tahu dengan pasti Anda sakit. Dia tahu dengan pasti Anda lagi nggak punya duit. Dia tahu dengan pasti suami Anda lagi selingkuh. Istri Anda lagi selingkuh. Dia tahu dengan pasti anak Anda lagi nakal. Dia tahu, sayang. Tapi semua yang Allah hadirkan di dalam hidup Anda hari ini, itu adalah pesan cinta. Maka tugas kita hari ini apa? Bersyukur. Ganti doa Anda dengan bersyukur. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas rasa sakit ini. Terima kasih atas suamiku yang seperti ini. Terima kasih, bantu aku untuk memahami pesan cinta ini. Bantu aku untuk menerima pesan cinta ini. Tuhan sebenarnya sedang mengajak Anda untuk seperti Dia. Sifat Dia itu seperti apa, sayang? Tanpa batas. Itulah yang sering saya katakan bahwa beda antara mengalah, asal katanya mengalah sama asal katanya kalah. Saya mah milih ngalah aja deh, Bu. Daripada ribut, itu pasti kalah. Dan itu nggak enak. Anda mengalah untuk kalah, di hati Anda pasti sesek. Itulah jadi penyakit, itu jadi cancer, jadi hipertensi, jadi stroke, jadi diabetes. Tapi saat Anda mengalah itu, asal katanya Allah, maka yang ada adalah saya mengalah. Karena apa? Karena Allah mengalir, enteng. Itu kerasa, bedanya di hati itu pasti kerasa. Saya mengalah karena kalah atau saya mengalah karena Allah. Itu totally different, sayang. Sekarang cek aja. Oke? Ketika segalanya ini dipasrahkan, maka yang hadir adalah cahaya Tuhan, sayang. Anda sudah terlepas dari marah, sedih, dan sebagainya itu. Jadi pencerahan itu, enlightenment itu, bukan terjadi ketika Anda duduk semedi, mengasingkan diri, saya mau meditasi dulu di bawah pohon, di dalam gua, bertahun-tahun, no. Tapi ketika terus bercanting, om, ya Tuhan, no, bukan itu, sayang. Ketika Anda mampu membangun kondisi now ini, saat ini di sini dan merasakan kehadiran Tuhan sepenuhnya hadir di dalam diri Anda, hadir pula di dalam diri orang-orang yang sedang menjahati Anda, maka itulah kedamaian total. Itulah keabadian. Pada momen itu Anda memasrahkan segalanya, maka kesempurnaan hadir, sayang. Sering saya katakan, Bu, kalau Anda melakukan kebaikan pada suami Anda yang sedang menyakiti Anda, sedang menyelingkuhin Anda, sedang pelit sama Anda, sulit, karena Anda sedang melihat sosok dia. Tapi lihatlah di dalam dia. Sesakit apapun kita, itu adalah hasil dari pikiran kita. Dan kita bukan pikiran itu, sayang. Ketika kita mampu melayani suami itu yang menyakiti kita dengan penuh sukacita, sebenarnya siapa yang sedang kita layani? Lihatlah Allah di dalam diri dia, sayang. Lihatlah Allah di dalam diri dia. Bukan diri suami yang nyebelin kayak kunyuk itu.
minjam bahasanya Pak Jarot itu. Tapi lihatlah, saya ngelayanin Allah bukan ngelayanin kamu, gitu aja. Pasti ada enteng. Kalau ngelayanin dia udah pelit, nyebelin, ngomel terus, minta dilayanin terus, selingkuh lagi gitu kan. Nggak ada bagus-bagusnya gitu kan. Tapi ketika kita mampu melihat dia di balik dia kecil, dia yang besar itu di balik dia yang kecil ini, maka kita akan berjalannya dengan happy, sayang. Inilah kepasrahan. Dan itu kita latih saat apa? Saat kita sudah mampu melepaskan. Let it go. Jangan izinkan perasaan-perasaan negatif sekecil pun hadir di dalam diri Anda. Karena itu akan menghalangi cahaya Tuhan hadir di dalam diri Anda. Jangan izinkan. Sehingga kepasrahan ini itu letaknya energinya paling atas. Kalau Anda mengatakan, apa bedanya Bu dengan, kalau Anda mengatakannya begini, saya pasrah sama Tuhan. Saya pasrah sama Tuhan. Kayaknya udah nggak ada yang bisa saya lakukan. Itu sedang pasrah atau putus asa? Putus asa. Ketika Anda pasrah, itu energinya tinggi. Yes, saya pasrah sama Tuhan. Nah, sayangnya orang itu seringkali meletakkan pasrah itu di belakang. Oke? Setelah usaha sana sini, ikhtiar sana sini, bla bla bla, udah kemo puluhan kali, kankernya masih ada, udah operasi, udah kemo, kankernya masih ada, baru bilang pasrah. Saya udah pasrah, Bu. Baru datang ke camp. Karena sudah pergi kemana-mana, jadi saya kadang-kadang sebel juga gitu ya. Di camp di kami itu hanya 6 juta, bahkan itu pada orang-orang yang nggak mampu, itu bisa minta keringanan pada kami. Dia sudah pergi ke sana kemari, habis puluhan juta, mau camp yang 6 juta ditawar pula. Padahal apa yang kami lakukan itu sama dengan apa yang dilakukan di Tanya Samui misalkan. Ada program detox di sana tuh baru salah satu pasien tuh baru pulang dari sana habis 50 juta. Program detox. Apakah sembuh? Enggak juga. Di camp kesembuhan holistik yang kami bangun nih, ada Pak Jarod juga. Itu kita ngeberesin semua loh. Secara fisik diberesin, secara mental diberesin, secara spiritual kita hadir sebagai pembimbing. Itu hanya 6 juta 6 hari, sayang, duduk yuk bersama kami, kita bersih-bersih. Ada yang baru pulang dari Tanya Samui 7 hari, cuman disuruh pup, disuruh makan cair-cair kayak begitu. Habis 50 juta, apakah sembuh? Enggak juga. Itu loh sayang, bahwa inilah kesehatan holistik gitu loh. Caranya enak, mudah, dan sebenarnya bonus yang tertinggi adalah Anda akan merasakan kehadiran Allah di dalam diri yang sebenarnya tidak pernah jauh. Saat apa Anda mampu menggapainya? Saat Anda benar-benar dalam keadaan hening. Apa yang diheningkan? Pikiran Anda. Bukan mengosongkan pikiran, bukan dikosongin. Pikirannya masih di sini, sayang. Tapi dikendalikan bahwa Anda adalah tuan dari pikiran Anda. Bukan dari budak dari pikiran-pikiran itu. Itu yang terpenting. Seringkali kan terbalik. Jadi pasrah itu bukan di belakang, bukan di belakang bener, tapi di depan. Jadi ketika sakit yang pertama, kan tubuh ini punyanya Allah. Nanyanya pertama ke Allah dong. Bukan ke dokter, bukan ke ahli, bukan siapapun. Nanyanya ke Allah. Ya Allah, sekarang aku sakit. Aku harus gimana? Ketika Anda mampu hening, sayang, maka Tuhan yang akan menggandeng tangan Anda untuk mendapatkan kesembuhan itu lewat jalan apapun. Ada yang sembuh dengan olah nafas, ada yang sembuh dengan suplemen, ada yang sembuh dengan meditasi, bahkan ada yang sembuh nggak ngapa-ngapain. Bisa. Segitu loh hebatnya. Ketika Anda mampu membangun keyakinan itu yang kita bangun di camp kesembuhan holistik ini. Cuman Anda selama ini mindsetnya udah terkunci bahwa sakit itu butuh obat, sakit itu butuh dokter, sakit itu butuh operasi. Banyak sahabat-sahabat di camp itu sudah kanker stadium
empat yang otak dan sebagainya, lever dan sebagainya, yang kata dokter sudah 3 bulan, 6 bulan, sampai sekarang hidup loh, fine loh, beraktivitas normal loh. Bandingkan dengan Anda yang ngejalanin operasi, kemo, dan sebagainya, pasti mengalami fase lemes, fase nggak berdaya, dan sebagainya. Itulah indahnya ketika kita hadir dulu, kita hadirkan Allah di depan setiap langkah kita, di depan setiap ikhtiar kita. Jadi jangan bilang bahwa pasrah itu berarti pasif ya Bu, diem aja ya Bu. No, bukan. Tapi gerak Anda, aktivitas Anda itu bukan lagi dikendalikan oleh pikiran Anda. Bukan lagi tuannya adalah pikiran Anda, tapi tuan Anda adalah jiwa Anda. Jiwa itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Biarkan Tuhan yang menggenggam tangan Anda. Yuk, kamu berobat ke sini. Yuk, kamu berobat situ. Di dalam sel kanker itu hidup nggak sayang? Hidup. Di dalam setiap kehidupan ada siapa? Ada Tuhan. Apakah dia nggak bernafas nih, si kanker ini bernafas sayang? Di dalam setiap nafas ada siapa? Nafas itu adalah bagian dari Tuhan. Semua pelaku spiritual pasti urusannya adalah belajar nafas. Itu adalah pintu masuk kita. Pintu masuk kita untuk menyadari kehadiran Tuhan. Anda diam, hening, sadari nafas. Sebut Allah dalam setiap saat menarik nafas. Hembus Allah pada saat mengembuskan nafas. Dulu saya bodoh-bodohan gitu sayang. Saya belajar meditasi itu bodoh-bodohan deh. Saya hening, saya tarik nafas Allah, saya hembus nafas Allah, tanpa terasa air mata itu menetes, mengalir. Buat Tuhan tuh dekat. Dekat buat lehermu. Bahwa bagian dari diri saya ini adalah bagian dari Tuhan. Tubuh ini hanyalah wadah. Nggak lebih seperti gelas ini. Engkau isi merah, dia jadi merah. Kok isi kuning, jadi kuning. Kok isi hitam, jadi hitam. Apa yang mengisi aspek mentalmu? Bersihin. Karena itu adalah sarana kita untuk pulang. Apa bedanya ini jenazah sama orang hidup? Satu saya semua organnya masih ada loh, jantungnya masih ada, otaknya masih ada, tapi dia diam semua. Kenapa? Karena dia sudah menghembuskan nafas terakhir jenazah ini. Artinya apa? Kehadiran sang maha hidup ini atau Allah itu sendiri itu adalah ditandai dengan nafas. Dan nafas ini kemudian kemana? Nafas ini adalah kembali ke semesta tanpa batas. Dengan kita menyadari nafas, sebenarnya kita mulai bisa menyadari Tuhan di dalam diri saya. Dan nafas ini pula yang akan memberi energi ke seluruh sel di dalam tubuh Anda. Sedangkan sel ini adalah pembangun dari organ di dalam tubuh Anda. Ingat kan pelajarannya? Kumpulan sel membangun apa? Jaringan. Jaringan membangun apa? Organ. Kalau selnya udah nggak sehat karena tidak ada nafas tadi, maka atau oksigennya tidak terangkut dengan baik, maka yang ada adalah selnya mati dan kemudian organnya pun akan tidak berfungsi lagi dan akhirnya mati. Itu saya. Oke. Saya akhiri dulu diskusi kita. Kita mulai dengan boleh dengan diskusi dulu. Ini ada waktu 15 menit. Silakan. Dan Pak Jarod juga mau hadir, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit mungkin 2-3 menit mengenai nafas ya. Yang dari sisi Alkitab, tapi sekali lagi saya selalu mengambil kitab Ayub, Amsal. Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo atau Nabi Sulaiman, yang juga ada di Al-Quran. Mas Jabur Daud juga ada ya, tapi saya hari ini saya share screen karena tadi saya sempat cari filenya yang ada di kitab Ayub. Saya mulai dengan kitab Kejadian dulu. Dalam kitab Kejadian dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi Alkitab menceritakan bagaimana manusia itu dibuat awalnya dari debu tanah, diberi nafas hidup. Jadi nafas hidup itu dihembuskan oleh Tuhan. Manusia hidup karena ada nafasnya Tuhan. Gimana kalau nafasnya kembali?
Maka dalam kitab Kejadian pasal 6 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging atau tubuh, dan umurnya akan 120 tahun saja. Ini kalau disambung ayat 45-nya, ketika nafasnya kembali kepadaku, maka mereka berhenti hidup. Jadi seperti Bu Sinta tadi katakan, nafas itu akan kembali. Bagaimana kalau nafasnya belum kembali dan kita sakit? Maka dalam kitab Ayub 27 ayat 3 berkata begini, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah membuat aku hidup dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Membuat aku hidup ini juga ditulis dalam terjemahan lain, roh Allah yang membuat aku dan nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Ini ditulis oleh Ayub yang tadinya sakit lalu sembuh. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya. Nah, kalau belum ditarik, maka selama nafasku masih ada padaku, roh Allah masih dalam lubang hidungku. Makanya saya ketika baca ayat-ayat ini, saya punya pemahaman yang baru lebih dalam tentang nafas. Boleh ya, nggak ada. Saya sudah hidup 61 tahun. Tapi bertahun-tahun saya bernafas, ya bernafas aja. Tanpa kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa nafas itu sebenarnya cara kita bersekutu dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Maka saya hanya mau mengulangi atau menekankan kalimat yang disampaikan Ibu Sinta tadi aja ya, bahwa kesembuhan tertinggi itu dari Tuhan. Kalau saya juga mengajarkan pakai suplemen, menawarkan suplemen, namanya suplemen itu kan tambahan. Pakai boleh, nggak pakai juga sembuh. Pakai yang lebih cepat, nggak pakai juga sembuh juga. Bahkan ada juga yang tanpa obat, tanpa suplemen pun sembuh lebih cepat, karena aspek rohnya yang kuat. Ketika Jacqueline Selose itu habis payudara, dua-duanya diangkat karena kanker payudara, bertambah menjadi autoimun, dan tergeletak seperti bangkai di tempat tidur, ya sembuh tanpa kemo, tanpa radiasi, tanpa suplemen, tanpa obat. Kalau Anda masuk di YouTube dan cari Jacqueline Selose. Lewat apa? Ya dia kalau bercerita tentang kesembuhannya, ya dia bercerita tentang perjumpaan dengan Tuhan. Sama juga dengan Ayub. Sama juga dengan saya tahun 82. Saya alergi macam-macam karena hati saya penuh kebencian. Saya orang miskin, saya benci orang kaya. Yang kaya kebetulan Cina kebanyakan, maka saya benci banget sama orang Cina. Saya masa SMA saya dulu kalau ada bakar-bakar ruko gitu ya, ya saya ikut sebagai pelaku. Dan kebencian itu yang terutama rupanya merusak hormonal saya. Saya punya alergi macam-macam. Aneh bin ajaib loh. Waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya nggak benci orang Cina, saya nggak benci orang kaya. Saya menikah dengan orang Cina, sampai sekarang istri saya sipit. Hati saya penuh cinta kasih, dan saya bebas dari alergi. Nggak ada alergi lagi. Nggak pakai olah nafas, nggak pakai suplemen. Jadi, sekali lagi, makanya kalau Dietrich Klinghardt yang juga diajarkan sama Ibu Sinta, nanti di camp ya, ini sekaligus pengumuman, nanti akhir Februari ini ya, kita akan ada camp ya, sebelum bulan puasa, mumpung ya. Kita ada camp, saya dengan Ibu Sinta 6 hari, saya akan ngisi 2 hari. Walaupun setelah camp saya langsung berangkat ke Bangkok, dan itu mau ke camp pun saya minggunya masih di Medan, saya Sabtu besok ini berangkat ke Medan, tapi ya saya selipkan. Nah kita nggak banyak orangnya karena tempatnya juga baru saja selesai ya menurut Bu Sinta. Jadi tapi berapapun karena itu tempat sendiri kita akan lakukan ya. Jadi mau 5 orang, mau 4 orang, mau 3 orang, mau 20 orang. Saya teman-teman malah kalau di atas 20 nggak bisa kalau di tempatnya nggak muat ya. Jadi kita akan belajar kesembuhan karena camp ini lebih panjang daripada camp yang di Kinasih ya. Yang di Kinasih itu hanya 2 malam. Itu pun pembicaranya banyak banget. Saya belum bikin lagi karena saya akan revisi dulu. Ke depan juga camp yang di Kinasih mungkin hanya 2 pembicara saja. Jadi bukan camp gado-gado di mana ada dokternya 2, saya, Mas Gunggung semuanya, akhirnya menurut saya kurang fokus.
Lebih baik ada camp 1, camp 2, camp 3, tapi dalam satu camp hanya 2 pembicara. Nah, nanti camp di Ciater Bandung ini hanya saya dengan Ibu Sinta saja. Dulu bertiga dengan ayah guru, kali ini sepertinya hanya kita berdua saja. Dengan demikian tuntas ya, karena kita berada di sana, tanya jawab di sana, dan jumlahnya sangat dibatasi. Di Kinasi aja masih 80 orang, ini mungkin kalau hanya 10 orang aja bayangin. Jadi ya waktu ngobrol dengan kita berdua akan jauh lebih banyak. Nah, dalam camp itulah kesembuhan holistik yang memang kalau yang rajin ngeliatin YouTube pun juga cukup banyak pelajarannya. Tapi dalam camp itu kita dapat pertama suasananya, dapat hadir, tatap muka, dapat semangatnya, belum lagi juga dari sisi Ibu Sinta nanti ada akan konseling pribadinya. Ya, jadi kan sudah sering disebutkan bahwa sakit dan perilaku hampir sama ya, itu ada dipicu oleh alam bawah sadar. Tapi prakteknya gimana tuh mau bersihin alam bawah sadar? Kalau saya contoh yang sering saya gunakan yang sederhana saja, misalnya orang gebukin anaknya. Begitu sadar, nyesel. Nanti digebukin lagi. Begitu sadar, nyesel. Berarti tadi waktu gebukin tuh nggak sadar, ya walaupun tidak pingsan ya. Karena begitu sadar nyesel. Ternyata alam bawah sadarnya waktu kecil digebukin orang tuanya. Dan alam bawah sadar itu yang mendrive perilaku. Tapi alam bawah sadar bukan membuat perilaku saja. Alam bawah sadar juga menimbulkan, bisa memicu sakit. Nah, di camp hal-hal seperti ini yang tidak bisa di-online-kan ya, karena butuh tatap muka, tatap pribadi, itu akan lebih intensif. Jadi kalau dari saya mungkin saya menambahkan mengenai pertama ya soal Ayub tadi ya yang berkata bahwa selama roh Allah dalam lubang hidungku. Wah, itu saya sendiri waktu ketemu ayat itu, saya tadinya, saya jadi orang Kristen udah lama juga ya, dari tahun 82, pegang Alkitab sudah lama, tapi nggak kepikir soal nafas gitu ya. Begitu mulai belajar olah nafas, iseng-iseng tak searching, kan ada Alkitab digital, search by word gitu ya, cari dengan nama, ketik nafas itu. Loh, waduh, kok banyak banget yang terutama mengenai nafas itu kehidupan. Nafas itu adalah seperti rohnya Tuhan yang maha hadir, hadir lewat nafas, dan nafas itu dalam kita menghidupkan. Waktu nafasnya kembali, kita mati. Maka kalau selama masih bernafas, sebenarnya juga masih ada harapan ya. Selama masih bernafas, masih ada harapan untuk sembuh. Jadi tangkap harapan itu ya. Kita pasrah bukan berarti nggak berusaha. Kalau uangnya udah habis, karena sembuh bisa tanpa uang ya. Paling nggak dengan belajar, lalu kita mendapatkan pemahaman. Pemahaman itulah yang akan merubah jiwa kita, roh kita. Dan dalam roh dan jiwa itulah yang nanti membawa akan kesembuhan pada tubuh ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis atau angkat tangan juga nggak apa-apa. Nanti biar Bu Sinta yang ngatur ya. Atau yang mau nulis di chat ya kita berdua bisa membacanya. Silakan Bu Sinta. Oke, silakan sahabat, ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Mau cukup jelas ya, mungkin tinggal kita merenungkan. Saya sudah berpasrah nggak hari ini? Dalam kepasrahan itu pasti ada kedamaian, pasti ada ketenangan. Itu aja. Kalau hari ini kita masih nggak enak di hati, kita belum berpasrah, kita belum damai. Dan di situ biasanya masih banyak tuh sampah-sampah emosi. Oke, mungkin tidak ada, Pak Jarod cukup jelas. Terima kasih. Nanti siapa yang mau daftar camp silahkan ya. Masih ada slot, tinggal 2 orang nih. Karena ini belum jadi semua, tinggal 2 orang. Kalau penuh sih sebenarnya bisa 25-an bisa Pak, 25, 26 tuh bisa. Cuman ada satu bagian itu kan kita enak campnya itu di pinggir sungai sayang. Jadi kita itu villa kita itu kayak bulan sabit lokasinya, di belakangnya tuh sungai semua gitu. Jadi ada yang bangunan di sini, bangunan di sini, nah bangunan di sini belum ini karena memang kendalanya bangun di Ciater itu Pak, hujan tiap hari. Jadi susah banget mau ngelamir, mau ngaci itu hujan tiap hari. Jadi kalau yang mau ikut camp silahkan ini apa namanya pakai bawa baju dingin gitu. Jadi kita nggak perlu AC-ACan karena udah dingin gitu. Oke.
Oke ya, jadi kita di situ sangat enak sekali dan dapatlah tadi seperti Pak Jarod bilang feelingnya tuh dapat gitu loh, pengalamannya, rasanya itu dapat kita beda antara kita onlinean gini dengan kita tatap muka itu pasti beda. Dan di situ pasti ada apa namanya terapi-terapi di mana kita bisa mengeluarkan emosi-emosi itu dan merasakan kehadiran dan perjumpaan dengan Tuhan. Semoga karena itu adalah hak kita semua. Jadi kesadaran itu adalah hak kita semua, sama seperti udara di bebas ini itu adalah hak kita. Sayang banget sesuatu yang hadir di dalam diri kita tidak kita kenali, yaitu Tuhan itu sendiri. Gitu? Mungkin terima Oke. kasih. Ada pertanyaan di kolom komentar Bu Gita? Oke. Apakah benar persepsi saya? Kem, apakah ntar dulu satu-satu ya. Rekamannya nanti kita share di grup ya. Mohon info Kem ini untuk yang sedang sakit atau bagaimana ya, Bu? Mindsetnya jangan seperti pemadam kebakaran, sayang. Pemadam kebakaran apa? Tunggu sakit baru cari bantuan. Itu yang salah. Kita justru sekarang kita pelihara diri kita supaya tidak sakit, gitu kan? Dengan cara-cara yang aman, sederhana, dan bisa kita raih. Oke? Apakah benar persepsi saya bahwa bila tiba-tiba saya kepening kepala, saya katakan Alhamdulillah. Yes. Terima kasih Tuhan atas sakit kepala ini. Engkau sedang ngirimin pesan cinta. Bantu aku memahami apa dibalik pesan cinta dari sakit kepala ini. Gitu Pak Budi. Itu baru keren tuh apa doanya kayak gitu. Parkinson Plus. Sekarang kita belajar dari Parkinson tuh. Apa pesan cinta dari Parkinson? Nah, dari situ nanti kita baru berangkat untuk mempelajarinya, untuk menyembuhkannya, Pak. Jadi, pahami nanti Bapak bisa, Bu Meidi ya. Bu Meidi bisa minta itu sama Bu Ati, minta apa pesan cinta dari Parkinson dan apa itu pesan cinta, nanti bisa minta rekamannya. Oke. Oke. Salam kenal segala atas cinta Allah, kenal cintanya. Betul. Oke, terima kasih semuanya malam ini. Terima kasih Pak Jarod. Semoga kita semua hadir dalam kedamaian, dalam kesadaran bersama Tuhan selalu dan selalu dalam berkesadaran untuk bisa terus tenang, damai, dan berpasrah diri. Karena disitulah kekuatan besar hadir di dalam diri kita. Terima kasih Pak Jarod, terima kasih sahabatku, sahabat semua. I love you. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Sehat selalu. Silakan. Ini lagu-lagu kesadaran diciptakan oleh seorang sahabat. Kita hayati. Hargai diriku. Aku menyayangimu. Aku mencintai jiwaku. Aku berkah dari Tuhanku. Maafkan telah mengabaikan. Maafkan jauh darimu. Kini ku temukan pesanmu. Kini ku susuri jalanmu. Tiada lagi cerita dukaku.
bumi cahayamu. Bahagiaku sadari hadirmu. Terima semua belas cintamu sebagai jalan kembali padamu. Terima kasih sahabatku semua. I love you. I love you. Terima kasih Bu Sinta. Bye. Assalamualaikum. Tuhan memberkati selalu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.